عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zamratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, yang telah memberikan kita nikmat Islam, sehat wal afiat, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita yang telah kita laksanakan pada bulan Ramadan dan dijadikan hari ini kita minal aidina wal faizin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para tabi'in dan kita umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, izinkan khatib menyampaikan wasiat. Sebelum khatib menyampaikan khutbah pada pagi yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita tingkatkan iman, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, pagi hari yang berbahagia ini kita semua berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan dengan sama-sama kita bertakbir, bertahmid, memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menimbahkan nikmatnya kepada kalian. Namun sebaliknya, apabila kalian kufur kepada nikmat Allah, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita hadir pada pagi hari ini adalah bukti pada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana kita maklum bersama
di ashrul awakhir Ramadan, pertama di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kucurkan kepada hambanya rahmatnya. Lalu di pertengahan 10 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kucurkan maghfirahnya buat umatnya yang melaksanakan bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, yaitu bagi mereka yang melaksanakan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan. Dan di ashrul awakhir min Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kucurkan kepada umatnya yang melaksanakan Ramadan, yang melaksanakan puasanya penuh dengan imanan wa ihtisaban, bi'idkim minan nar, dengan dihapuskan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan kita pada pagi hari ini tentunya, apakah bulan Ramadan yang kemarin kita laksanakan dengan puasa, dengan qiyam, dengan kita membaca Al-Quran, sudahkah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Puasa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untuk saya dan saya yang akan membalas pahala puasa itu sendiri. Sehingga yang namanya bulan Ramadan, yang namanya bulan puasa bukan hanya sekedar momentum kita untuk memperbaiki iman kita secara pribadi, bukan hanya momentum untuk memperbaiki ketakwaan kita secara pribadi, tapi bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harus memperbaiki diri kita dan umat, antara kita dengan saudara kita, antara kita dengan tetangga kita, antara kita dengan famili kita. Makanya ketika Rasulullah SAW berkhutbah pada Idul Fitri, beliau mengucapkan kalimat amin sampai 3 kali. Lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, ada apa dengan amin yang 3 kali yang kau bacakan? Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya sebelum aku naik ke mimbar, malaikat Jibril berdoa. Apa yang disampaikan oleh Jibril? Ya Allah, jangan kau terima puasa orang-orang yang masih punya orang tua, lalu kemudian mereka tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya, mereka tidak mau minta maaf kepada kedua orang tuanya, maka jangan kau terima mereka-mereka yang berpuasa lantaran durhaka kepada kedua orang tuanya. Bagi mereka yang hari ini masih punya kedua orang tua, tentunya jangan sampai kita lalaikan keberkahan dan keutamaan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Lalu bagaimana bagi mereka yang sudah tidak memiliki orang tua? Bagi mereka yang tidak memiliki orang tua, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, tasaddaq, maka bersedekahlah kalian bismi abika wa bismi ummika, dengan nama ibumu, dengan nama ayahmu. Bayangkan hadirin jamaah sekalian, kebaikan bagi orang tua bukan hanya sampai di dunia saja, sampai ketika mereka pun sudah tiada, kita anak-anaknya dianjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lalu amin yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau katakan bahwasannya Jibril tadi berdoa. Apa doanya? Ya Allah, jangan kau terima puasa istri-istri, perempuan-perempuan yang memiliki suami lalu mereka masih durhaka kepada suaminya. Jadi kalau ada perempuan yang pada hari ini masih memiliki rasa durhaka, terkadang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik cuma gara-gara suami nggak ngasih THR, cuma gara-gara suami nggak ngasih uang belanja daging, kemudian nyerocos. Ingat, surgamu di bawah kaki suamimu dan surga suamimu di bawah telapak kaki ibunya. Jadi bagi wanita-wanita yang salehah, wanita-wanita yang akan menjadi penghuni surga, mereka bisa menerima dengan apa adanya, tidak meminta baju baru, tidak meminta segala-gala yang baru, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kualitas keluarga sakinah, kualitas keluarga berbahagia tidak diukur dengan pakaian baru,
Kualitas keluarga yang hebat, kualitas keluarga yang sejahtera tidak diukur dengan mobil yang mewah, tapi kualitas keluarga yang sakinah, kualitas keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang diukur dengan imannya satu penghuni rumah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan dalam Al-Quran Allah berfirman, apabila satu kaum mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Itu satu kampung kalau beriman kepada Allah lalu bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, maka Allah akan bukakan kepadanya pintu-pintu keberkahan. Dari mana? Minas sama wal ardh, dari langit, dari bumi Allah bukakan pintu keberkahan. Lalu bagaimana kita dalam rumah tangga kita? Sehingga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, dan jagalah saudara-saudaramu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum kita meminta saudara-saudara kita sekampung untuk beriman, maka perintahkan keluarga kita untuk bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari keluarga, tetangga, lingkungan, masyarakat, negara, kalau semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya pintu keberkahan akan senantiasa mencurahkan kepada kita semua. Lalu amin yang ketiga, doa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Allah, jangan kau terima puasanya orang-orang yang puasa di bulan Ramadan lalu di antara mereka masih menyimpan rasa dendam. Jangan kau terima puasanya orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan kalau di antara kita masih memiliki rasa hasud. Di hari ini kita diharuskan, bahkan diwajibkan untuk saling memaafkan, untuk saling membebaskan segala kesalahan kita. Ulil afwa, maka katakanlah kalimat maaf, walaupun mungkin berat kita memaafkan, tapi pada hari yang berbahagia ini tidak ada hari, tidak ada kata yang paling indah kecuali kita mau saling memaafkan di antara kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang namanya kebaikan kemudian tidak akan dibalas dengan kebaikan. Tidak ada kata maaf lalu kemudian dibalas dengan memaafkan. Maka saling memaafkan adalah bagian daripada kebaikan. Kalau seandainya di antara kita saling memaafkan, maka niscaya keluar kita dari majlis yang mulia ini, kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-afu, kalimat maaf, merupakan kalimat yang memiliki dasar kata al-afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyampaikan kata-kata afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Ada apa dengan kata afiyah? Kata afiyah mengandung arti kecukupan. Orang-orang yang tidak memiliki rasa benci, orang-orang yang hatinya lapang, orang-orang yang hatinya penuh dengan maaf, maka segala keberkahan dibuka kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gede ambek, sempit rezekinya. Orang yang gede adat, sempit rezekinya. Tapi orang yang lapang dadanya, orang yang lapang hatinya, insya Allah murah rezekinya. Jadi kalau kita mau jadi orang kaya, gampang aja, gedein hati kita, besarin hati kita. Jangan gede ambek, jangan gede adat, jangan gampang marah. Buat apa gampang marah kalau badan habis? Buat apa gede adat kalau kemudian itu menghancurkan diri kita, bahkan menghancurkan keluarga kita? Ingat, kita punya anak, ingat kita punya istri, ingat kita punya keturunan. Kalau kita mau lapang rezekinya, kalau kita mau berkah rezeki kita, maka lapangkan dada kita. Alam nashrah laka sadrak
wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kalimat inna ma'al usri yusra itu diawali dengan kalimat dada yang lapang, dada yang penuh dengan zikir, dada yang penuh dengan tasbih tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dada yang gede ambek, bukan dada yang penuh dengan kebencian. Kalau maafin orang yang benar, jangan basa-basi. Kalau senyum tuh yang benar, jangan basa-basi. Senyum dari hati. Tabassubuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu, kata Rasulullah, adalah bagian daripada sedekah. Sedangkan sedekah memiliki arti iman. Sedekah memiliki kata sidqun yang artinya adalah kejujuran. Orang yang bersenyum tanpa kejujuran, maka senyumnya akan menjadi penyakit. Orang yang tersenyum tanpa diikuti dengan iman, maka senyumnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan, lan tanalal birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Yang namanya kebaikan itu tidak akan diterima kecuali dengan jalan yang kau cintai. Jalan yang kita cintai adalah jalan yang kita senangi. Jalan yang kita senangi adalah jalan yang diikuti dengan kejujuran, iman, dan ihtisab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita semua minal aidina wal faizin, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan mudah-mudahan keluar dari masjid yang berbahagia ini kita semua kelompok orang-orang yang minal faizin, orang-orang yang menang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.